Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hibatullah Taskia Ismaina. Saya dari kelas 9F SMP Muhammadiyah 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya tulis, yaitu yang berjudul Self Quarantine sebagai upaya dalam penyelamatan diri dari COVID-19. Pada bab 1 berisi tentang latar belakang virus corona atau virus yang menyerang pernafasan. Virus ini pertama ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019. Virus ini dapat menyerang manusia ataupun hewan. Gejala yang biasa dialami oleh orang yang terkena virus ini adalah flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun gejala ini bisa semakin parah, yaitu demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, atau yang lainnya. Virus ini cepat menyebar, bisa melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang sedang bernafas, bersin, batuk, atau berbicara. Juga bisa melalui barang-barang yang telah disentuh yang ada di tempat umum. Mengetahui bahwa self quarantine sangat dibutuhkan agar kita bisa terhindar dari virus corona dan bisa menghindari orang yang terjangkit virus corona, dan juga mengetahui betapa berbahayanya virus corona hingga bisa menyebabkan kematian. Ada beberapa manfaat yang saya dapatkan dari menulis makalah ini, yaitu mengetahui apa itu virus corona, mengetahui caranya untuk menghindari virus corona, mengetahui cara penyebaran virus corona, bisa menjaga diri, mengetahui gejala-gejala yang biasa diderita seseorang yang terjangkit virus corona, dan juga bisa menjauhkan diri dari kerumunan orang atau tempat ramai. Alasan saya memilih judul ini adalah agar bisa menyadarkan masyarakat bahwa menjaga diri dari kerumunan itu diperlukan untuk menghindari virus corona ini, dan juga bisa membantu pemerintah agar tidak semakin sulit untuk menertibkan masyarakat. Pada bab 2 berjudul kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan terkait COVID-19. Untuk pertama, poin pandemi COVID-19. Pandemi adalah pengertian dari wabah atau epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Lalu, social distancing. Social distancing dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembatasan sosial atau menjaga jarak, yaitu serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular, atau bisa juga diartikan sebagai mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah atau interaksi dengan orang lain. Untuk poin 3 yaitu pengelompokan usia manusia. Di Indonesia sendiri usia yang rentan terjangkit virus corona adalah usia 45-65 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika usia remaja juga bisa terjangkit virus corona. Lalu poin keempat,
kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ini bermaksud adalah menjaga imunitas tubuh agar tubuh kita bisa kuat terhadap virus, yaitu dengan beberapa cara untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menjaga imunitas tubuh agar tetap stabil. Contohnya adalah memakan makanan bergizi, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, mengelola pikiran agar tidak stres, tidak merokok, tidak meminum alkohol, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan imunitas tubuh. Lalu poin 5, penularan virus. Penularan virus corona bermacam-macam. Bisa dari hal-hal kecil yang kita lakukan, yaitu misalnya menyentuh barang, lalu kontak fisik dengan orang yang terjangkit virus corona, kemudian tidak menutup hidung atau mulut ketika bersin, batuk, atau berbicara, lalu juga tidak menjaga kebersihan, karena virus mudah masuk ke dalam tubuh jika kita tidak menjaga kebersihan tubuh. Stay at home atau tinggal di rumah. Dengan adanya pandemi ini, kita diwajibkan untuk tinggal di rumah agar kita bisa menjaga jarak dengan orang lain. Lalu kita bisa lebih mengerti apa itu virus corona saat di rumah. Karena dengan stay at home ini, kita bisa mengurangi jumlah orang yang terjangkit virus corona. Lalu poin ke-6 yaitu ciri-ciri orang yang terjangkit virus corona. Sebenarnya banyak gejalanya, tetapi hanya ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang itu terjangkit virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh yang lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Bab 3 ini tentang laporan kegiatan yang berisi kegiatan yang saya lakukan. Mungkin juga bisa dilakukan oleh semua orang yang sekarang sedang di dalam rumah, yaitu pertama mengembangkan hobi. Mungkin dan juga banyak kegiatan, contohnya olahraga secukupnya atau olahraga kecil-kecilan. Saya akan mengatakan beberapa kendala yang saya rasakan saat melakukan kegiatan saya, yaitu merasa bosan. Ketika saya sudah bosan mengembangkan hobi, saya bingung ingin melakukan apa. Kemudian saat saya harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan dapur atau kebutuhan rumah, itu benar-benar kendala yang saya alami setiap hari karena memang tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Namun ada beberapa solusi yang saya temukan, yaitu pertama, melakukan kegiatan yang berbeda setiap hari, kemudian memenuhi stok kebutuhan dapur atau kebutuhan rumah selama pandemi COVID ini. Cukup sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata.